Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Rentak Demokrasi, ruang berbagi inspirasi dan cerita dari KPU Kabupaten Bintan untuk mendorong semangat demokrasi yang berintegritas. Nah, teman pemilih, di episode kali ini yang ke-11 dengan bertema mewujudkan partisipasi politik penyandang disabilitas, peran KPU dan komunitas disabilitas. Nah, sekarang di depan Nuri udah ada Bapak Hamzah selaku Wakil Ketua Forum Penyandang Disabilitas Kabupaten Bintan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga kabarnya sehat selalu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ini yang pertama kali ya Pak ya? Ya, yang pertama kali. Nah, untuk pembukaannya nih boleh dibantu Pak, gimana sejarah singkat dari terbentuknya Forum Komunikasi Penyandang Disabilitas Kabupaten Bintan dengan teman pemilih kita di rumah. Sejarah daripada Forum Komunikasi Penyandang Disabilitas ini yang awalnya bernama FKKADK, Forum Komunikasi Keluarga dengan Anak Disabilitas. Oh. Jadi pada tahun 2009 forum ini dibentuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dari pusat. Dari pusat RI ya Pak ya? Ya, RI. Di Batam ketika itu terbentuklah di setiap kabupaten itu forum ini dan satu FKKADK provinsi. Iya. Ketika itu, dan khususnya kami yang dari Bintan ini terbentuk FKKADK ini, itu pengurusnya terdiri dari seluruh unsur dan elemen masyarakat. Jadi ada dari orang tua disabilitas, disabilitas itu sendiri, tokoh masyarakat, dari dinas sosial ada, dari dinas pendidikan ada, dinas kesehatan ada, bahkan dari wartawan ada. Sehingga dengan itulah sampai tahun 2015 kami berjalan dengan di-cover oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan anggaran dana juga dari pusat. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pada tahun 2015 Kementerian Sosial menutup ini, jadi bubar kan pada saat itu. FKADK ini ya Pak? FKADK ini bubar. Hanya kami dengan teman-teman ini melanjutkan kegiatan ini karena sayang adik-adik kita, teman-teman kita yang disabilitas ini lagi yang berharap akan perhatian dari kami ini juga terputus, sehingga kami berlanjut. Akhirnya kami independen, mandiri, mandiri. Ya, kami bermitra dengan Dinas Sosial Kabupaten Bintan dan Provinsi. Ini berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Dan uniknya kami ini, seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri ini itu nggak berjalan. Satu-satunya FKADK yang FKPD yang berjalan sampai sekarang ada Bintan, Kabupaten Bintan. Termasuk Batam, Tanjung Pinang, Karimun itu stop semua. Karena mungkin bubar dari Kementerian Sosial itu dibubarkan. Jadi kami berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang ini masih eksis. Kami masih bermitra dengan Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Oh, jadi udah nggak Kemensos RI lagi? Nggak lagi Kemensos RI. Kami mandiri, independen. Dan sekarang alhamdulillah FKPD yang dari FKADK berubah jadi Forum Komunikasi Penyandang Disabilitas ini. Dan sekarang ada peraturan baru dari Kemensos ini. Jadi dirubah lagi nama kami.
sekarang ini menjadi LKSPD, Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Cuman mungkin karena SK belum terbit, sehingga kami masih menggunakan FKPD. Ada demikian. Terima kasih. Oh begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau komunitas ini itu bagaimana mereka komunitas ini terlibat dalam isu politik? Isu politik tadi sudah saya jelaskan bahwa keanggotaan kami, pengurus yang tergabung di dalamnya itu tergabung dari unsur masyarakat. Oh iya. Dan mereka ini ada yang terlibat di KPU. Teman-teman kami ini ada yang terlibat di Bawaslu. Sehingga komunikasi mereka dengan ini cepat nyambung gitu. Cepat nyambung ke KPU dan Bawaslu, sehingga KPU melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dan juga Bawaslu. Dari awal mula seperti itu. Jadi setiap ada pemilu, KPU selalu mengundang kami untuk sosialisasi dan juga Bawaslu. Jadi kami melibatkan seluruh teman-teman dari disabilitas untuk mengikuti sosialisasi ini. Begitu. Jadi yang Nuri tangkap nih Pak, terdapat di dalam keanggotaannya ini orang-orang kepemiluan juga ya Pak? Ada yang mereka terlibat sebagai pelaksana pemilu di dalamnya. Anggota kami dari wartawannya juga. Jadi dengan adanya keanggotaan yang terlibat itu, instansi tersebut tersosialisasi ya Pak ya? Sosialisasi, komunikasi. Nah, dengan sosialisasi itu Pak, sejauh mana teman-teman penyandang disabilitas ini terlibat dalam politik, baik memilih ataupun terlibat kegiatannya? Selama ini sebenarnya kami masih banyak terlibat sebagai pemilih. Juga ada beberapa di antara teman-teman kami juga terlibat dalam pelaksanaan mungkin sebagai panitia KPPS ya Pak. Mungkin ada sebagai pengawas lah di situ ada. Tapi masih sangat sedikit. Tapi ada yang turut langsung ke lapangan itu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kendala utama yang dihadapi teman-teman penyandang disabilitas dalam berpartisi di dunia kepemiluan ini, kendalanya bagaimana Pak? Kendalanya adalah aksesibilitas fisik yang kadang tidak akses itu, tidak ramah disabilitas. Masih kurang. Contohnya misalnya pengguna kursi roda tidak akses itu, jadi pengguna kursi masih diangkat ketika dia sampai di TPS. Contohnya saya sendiri. Boleh diceritakan Pak? Main angkat, jadi kita diangkat karena nggak bisa lewat kalau nggak diangkat, kan masih ada. Di sini masih kurangnya ramah disabilitas, aksesibilitas fisik itu yang masih kurang. Terus mungkin masih kurangnya akses informasi terhadap teman-teman kita yang tunanetra atau tunawicara, yang penggunaan audio misalnya alat bantu misalnya masih ada, dan mungkin sebagian sudah ada tapi masih ada yang kurang. Dan juga terdapat pendata atau data pemilih yang masih bersifat umum atau biasa, sehingga pemilih disabilitas ini tidak tercantum sebagai pemilih difabel. Gitu. Jadi tidak kurang akurat gitu ya. Kurang akurat data itu. Jadi masih umum sifatnya. Jadi mereka masih masuk dalam pemilih biasa, tidak terdata sebagai pemilih difabel. Berarti tinjauannya masih belum kurang ke dalam lagi ya Pak? Masih. Bisa jadi itu pakai data lama. Seperti jadi itu. Untuk keakuran datanya belum aktual. Baik Pak, kalau begitu untuk segmen ketiga, peran komunitas dan forum penyandang disabilitas. Bagaimana forum penyandang disabilitas ini terlibat dalam kegiatan
politik Pak. Gini, maksudnya Nuri kan di dalam ini kan tadi ada keanggotaan yang ada dari wartawan, ada dari anggota KPU atau dari dinas gitu kan keanggotaannya ini. Nah, bagaimana forum ini membantu sesama penyandang disabilitas dalam kepemiluan? Yang pertama, kita memastikan bahwa penyandang disabilitas ini adalah mereka mempunyai hak yang sama gitu dengan masyarakat yang lain, dan kebutuhan akses fisik mereka terpenuhi. Berarti kebutuhan akses ramah disabilitas, fisik dan informasi, dan menggunakan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang tunanetra dan tunarungu. Dan juga kami juga melakukan koordinasi komunikasi dengan pihak yang terkait seperti KPU ataupun mungkin Bawaslu untuk memberikan penjelasan bahwa pentingnya berkontribusi penyandang disabilitas untuk menjadi pemilih pemilu, baik itu sebagai pelaksana ataupun sebagai pemilih, sehingga mereka ini mendapatkan perlakuan yang setara dengan warga negara lain, karena itu setara dengan warga negara Indonesia lain. Benar Pak, karena punya hak itu tadi yang baik, hak yang sama. Itu. Iya. Nah, untuk forum ini kan dinaungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan ya Pak. Iya. Nah, dari Dinas Sosial sendiri ibaratnya mengcover lah gitu kan, menaungi lah gitu. Dari forum disabilitas ini bermitra ya Pak ya, bermitra. Nah, itu ada program edukasi nggak untuk penyandang disabilitas terkait demokrasi, apa itu demokrasi, pemilu gitu, dari Dinas Sosialnya? Dinas Sosial juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang peningkatan SDM, sumber daya manusia itu di dalam khususnya dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka. Mereka bekerja di semua, baik di sektor pemerintahan atau swasta. Juga pentingnya penyandang disabilitas ini ikut di dalam berpartisipasi menjadi pemilih atau berkontribusi dalam pemilu untuk memilih pemimpin-pemimpin yang mereka harapkan untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik ke depan gitu. Iya. Baik Pak. Bagaimana forum bekerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah daerah atau LSM untuk memperkuat partisipasi politik penyandang disabilitas, Pak? Yang jelas kami sangat mendukung pemerintah. Dari pemerintah yang memberikan dampak positif kepada kehidupan disabilitas, program-program pemerintah yang ramah disabilitas. Contohnya pemerintah menyediakan akses di aksesibilitas fisik, akses pendidikan, akses kesehatan, dan yang lebih penting itu akses tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Jadi sehingga dengan itu penyandang disabilitas ini lebih aktif, lebih berkontribusi di dalam pemilu nanti. Mereka sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah sendiri. Gitu.
Nah, bagaimana pengalaman Forum Penyandang Disabilitas ini bekerja sama dengan KPU dalam hal pemilu atau sosialisasi politik? Jadi pengalaman kami bekerja sama dengan KPU pada tahun 2019, kami ikut terlibat di dalam relawan demokrasi. Iya. Ketika itu tahun 2019 Pilpres dan Pilkada. Iya. Ketika dan legislatif ketika itu kami terlibat di Dewan Demokrasi. Iya. Dengan itu kami dengan beserta teman-teman melakukan sosialisasi ke berbagai tempat di semua kecamatan yang ada di Bintan ini, mulai dari Bintan Timur, Gunung Kijang, Tuapaya, Kecamatan Tuapaya, Kecamatan Teluk Sembung, Kecamatan Tanjung Beban, sampai ke Sri Kuala Lumpur. Kami melakukan sosialisasi kepada teman-teman kami penyandang disabilitas, memberikan edukasi pentingnya terlibat di dalam pemilu dan juga bisa berkontribusi untuk menjadi penyelenggara pemilu bagi yang berminat gitu. Gitu. Dan selanjutnya pengalaman kami dengan KPU ini sangat bagus, Bu. Sangat bagus karena selama ini juga KPU memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada teman-teman kami yang disabilitas ini, memberikan pandangan serta menerangkan semua aspek yang berkenaan dengan kepemiluan menyangkut penyandang disabilitas. Begitu pentingnya penyandang disabilitas ikut terlibat di dalam pemilu ini, mendukung pemilu untuk memilih pemerintah kita, pemimpin kita yang akan duduk. Sejauh ini Bapak dan teman-teman dalam komunitas ini memberikan sosialisasi. Nah, apakah KPU sudah maksimal memberikan layanan khusus terhadap penyandang disabilitas dalam memberikan suara? Sebetulnya sudah maksimal KPU memberikan pelayanan kepada kami penyandang disabilitas ini. Hanya saja mungkin di lapangan masih ada terjadi kekurangan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa data disabilitas ini masuk dalam pemilih biasa. Nah, jadi sehingga di sana tidak terdata sebagai pemilih difabel. Terus juga mungkin ada teman-teman kita yang tidak punya akses untuk memilih, tidak punya akses karena mereka mungkin tidak bisa berkendara, mereka hanya bisa duduk di rumah. Seperti itu. Masih kurang terjun ke lapangan lagi ya Pak? Seperti itu. Seharusnya lebih didata lagi, lebih dalam. Lebih didata lagi yang lebih akurat agar mereka ini mendapatkan pelayanan. Iya, benar. Mendapatkan haknya sebagai pemilih. Benar Pak. Iya. Bagaimana atau langkah konkret Forum Disabilitas ke depannya untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, Pak? Selain seperti yang harusnya tim penyelenggara turun ke rumah bagi masyarakat yang terbatas gitu ya, Pak. Nah, selain itu ada nggak langkah konkret yang untuk agar teman-teman forum komunitas disabilitas ini dapat meningkatlah partisipasi politiknya, Pak? Langkah konkret yang akan
kita lakukan atau disabilitas ya, untuk lebih ikut berpartisipasi dalam pemilu ini. Itu kita menggait seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat, lembaga sosial masyarakat. Kita bisa membantu kepada teman-teman kita disabilitas untuk memberikan akses, memberikan akses pelayanan kepada teman-teman kita disabilitas, bahwa disabilitas ini bukan hanya sebagai beban, tapi penyandang disabilitas ini juga bagian dari warga yang mereka punya kontribusi kepada negara ini. Benar, Pak. Tidak hanya sebagai beban, tapi mereka juga punya kontribusi untuk memberikan suaranya kepada negara ini dan memberikan haknya kepada menyalurkan hak suaranya dalam pemilu. Baik Pak, kita sudah ada di segmen kelima, yaitu penutup. Ada pesan dan harapan jika Bapak selaku wakil ketua dari Forum Komunitas Penyandang Disabilitas mewakili teman-teman menyampaikan satu pesan kepada masyarakat luas terkait partisipasi politik penyandang disabilitas, ada yang ingin disampaikan, Pak? Yang ingin saya sampaikan bahwa kami berharap kepada masyarakat luas, khususnya mari kita bersama-sama saling membantu teman-teman kita, dari kita yang disabilitas ini, kita berikan support, kita berikan mereka akses yang layak, kita perhatikan mereka, dan kita janganlah menganggap mereka ini sebagai beban, tapi kita perhatikan mereka ini sebagai teman, sebagai mitra, sebagai sesama warga negara yang mereka layak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Iya, Pak. Perlakuan yang sama sebagai warga negara Indonesia, sehingga mereka merasa mendapat tempat di hati masyarakat dan mereka bisa berkontribusi dalam pemilu. Iya, karena mempunyai hak yang sama itu tadi ya, Pak. Betul. Untuk pertanyaan terakhir nih, Pak, apa harapan Forum Penyandang Disabilitas kepada KPU agar partisipasi politik penyandang disabilitas bisa lebih maksimal di masa depan? Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan aksesibilitas fisik. Yang pertama, artinya setiap penyandang disabilitas ini yang mempunyai kriteria penyandang disabilitas itu masing-masing itu mereka memenuhi kebutuhannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan aksesibilitas fisik, tentang kondisi lapangan, aksesibilitas informasi atau audio bagi mereka yang tunadaksa dan tunawicara, dan juga pemenuhan kebutuhan kepada teman-teman kita yang disabilitas berat, yang mereka tidak punya transportasi ataupun akses menuju ke TPS, agar kiranya mereka ini diberikan kemudahan, keringanan untuk mereka bisa memilih. Mungkin bisa dari pihak pelaksana panitia ini mendatangi tempatnya, untuk mereka agar bisa memberikan pilihan atau bisa memilih. Kita datangi ke rumahnya atau mereka tidak punya akses ke sana. Gitu. Terus yang terakhir, bahkan minta mungkin dari KPU bisa pada saat melakukan sosialisasi bisa melibatkan seluruh perwakilan dari masing-masing kecamatan. Yang selama ini kami lakukan kan biasa sosialisasi hanya Gunung Kijang dan Tuapaya. Mungkin kedepannya mungkin bisa dilibatkan dari Tanjung Uban, perwakilan dari Tanjung Uban, perwakilan dari Bintan Pesisir, perwakilan dari Bintan Timur, gitu. Mungkin
Terus mungkin bisa ditambah kuota, mungkin biasanya 20 bisa jadi 30 atau 40. Sehingga sehingga ilmu ataupun pengetahuan tentang demokrasi, partisipasi demokrasi ini bisa lebih nambah kepada teman-teman kita yang belum pernah mengikuti sosialisasi ini, karena masih banyak teman-teman kita yang belum pernah ikut, sehingga pemahaman kewajiban hak mereka itu belum terlaksana sepenuhnya. Iya, berarti untuk pengetahuan atau wawasan terkait demokrasi ini masih minim ya Pak? Iya, betul. Berarti masih perlu lah dilakukan sosialisasi dari KPU langsung ke forum ini ya Pak? Ya. Iya, benar-benar. Itu baik Pak. Ya. Ya. Nah, teman pemilih, sekarang kita sudah di penghujung acara. Semoga kedepannya masih banyak masukan-masukan lagi untuk KPU dapat berkembang dan dapat membantu teman-teman penyandang disabilitas baik di Kabupaten Bintan maupun di kabupaten lainnya. Saya Nuri dan Bapak Hamzah selaku Wakil Ketua dari Penyandang Disabilitas pamit undur diri. Teman pemilih jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk KPU Kabupaten Bintan lebih maju lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.